Yang saya banggakan seluruh orang tua wali dari anak-anak murid kami. Singkatnya, yang saya banggakan seluruh kita yang hadir pada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh ada di tempat ini dengan suatu keadaan. Kegiatan kita pada siang hari ini sebagai ungkapan syukur dan sebagai permohonan sehingga berjalan dengan baik, kita akan mengawalinya dalam doa. Oleh karena itu, mohon Bapak Pendeta untuk doa. Waktu dipersilakan. Kepada Pak Eman yang sudah memberikan saya kesempatan, semoga 5 menit tidak lama. Shalom. Guru, kita bersyukur karena satu momen yang luar biasa di mana kita saling mendukung untuk perubahan atau perkembangan pendidikan yang akan terjadi di wilayah Ampong Tengah, yang kita tahu bersama bahwa ke depan itu akan banyak sekali tantangan. Dalam hal ini, selain itu ada perubahan yang akan terjadi besar-besaran dengan didirikannya observatorium itu. Nah, ini kita sudah mulai terasa. Itu adalah untuk memperbaiki sikap, untuk mendapat pengetahuan ilmu, untuk bisa di kemudian hari bekerja. Nation education, learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu atau menjadi apa. Terus learning to live together, belajar untuk bagaimana hidup bersama dalam masyarakat. Dan ada satu lagi saya lupa, itu pakai bahasa Inggris. Jadi ini diharapkan bahwa kita, orang tua, komite, Bapak Ibu guru, sebagai 3 batu tunggu, ya, terlebih orang tua. 3 batu tunggu ini yang harus mendukung perkembangan anak-anak. Ya. Dulu kalau kita orang tua tidak sekolah, tidak paham Bapak, itu tidak menjadi seorang. Sekarang anak tidak sekolah itu susah, akan susah. Dan besok lusa anak-anak kita tidak berhasil. Kita, walaupun kita sudah mati juga, nanti orang mau begini ya, itu karena dulu dia orang tua, dia mama dong sampai kasih sekolah, akhirnya begitu. Jadi dengan ini saya nyatakan bahwa pendidikan itu dia sangat penting. Sekolah itu dia tetap ya sangat penting, very important. Ya. Nah karena itu dalam arahan kami sebagai pimpinan ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang pertama ada 3, ya. Yang pertama itu stop kata-kata yang negatif terhadap anak. Jangan kita omong kata-kata yang apalagi ada dunia hewan di dalamnya, binatang, anjing, babi, terus kita pakai kutukannya, kutuk ini anak dia mati baik, tidak boleh. Itu sangat penting. Dan tidak itu dia punya mentalnya akan turun, dia tidak akan berani, dia tidak akan bisa tampil di depan. Karena apa? Kata-kata negatif kita. Karena kita omong mereka ini mungkin karena sudah di luar kita pembatas kesabaran, kadang kata-kata yang kurang baik kita kasih keluar, dan itu dia akan membentuk kepribadian anak itu menjadi anak yang dia akan ikut itu kata itu dulu mbak ini mbak mau, saya ini tidak mampu, saya ini tidak bisa, saya ini susah, saya ini begini, dia akan terbawa terus. Ya, harus omong kata-kata yang positif. Saya bisa, ya, saya mampu, saya akan lakukan semua dengan baik, dan saya adalah anak Tuhan yang diberikan talenta karunia dan bisa melakukan apa saja karena Tuhan kita hebat, dan saya juga anak Tuhan yang hebat. Nah, begitu Bapak. Jangan kita kasih dia kata-kata yang negatif. Itu sama dengan kita pesimis dan kita menjatuhkan mereka, maka di kemudian hari mereka tidak menjadi orang yang berguna. Ya, apalagi kata-kata kutukan Pak Mama. Saya kadang di sini dengar kalau orang tua kutuk-kutuk, tidak boleh kan? Orang tua salah besar ya, tidak boleh karena ini anak-anak ini nanti dia akan terbawa. Yang kedua, kita penuhi kebutuhan anak. Yang belum urus akte kelahiran, tolong urus sudah akte kelahiran anak. Sekarang di Dukcapil itu apa itu istilah baru itu belum urus cepat-cepat saja. Tidak seperti dulu kok pakai apa birokrasi sana sini panjang lebar kiri kanan. Sekarang ini cepat. Jadi kita yang belum urus akte kelahiran anak,
itu atau anak yang belum namanya tersangkut dalam kartu keluarga harus segera diurus, karena ijazah sekarang ini dia harus ada itu semua ya, persyaratan untuk itu tes tentara, tes polisi, tes apa saja ke depan itu diperlukan semua itu Bapak, orang ambil ijazah itu semua, dan juga akte kelahiran, surat-surat segala macam yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Ya. Lalu kita juga orang tua itu penuhi kebutuhan anak itu dengan berikan kasih sayang. Kita harus sayang kita punya anak-anak, jangan berlaku kasar terhadap mereka, jangan kita sampai terbawa sampai benci anak dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu sangat salah di hadapan Tuhan, apalagi ya, kita beranak mereka habis, terus kita mau kasih negatif, ya, kita mau tidak perhatikan mereka dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Lalu kita harus pantau juga perkembangan anak. Jadi rapor yang sebentar dibagi Bapak Mama, tolong, karena kita kadang itu tahun-tahun kemarin itu kadang orang tua lupa tanda tangan. Saya dalam hati begini, kalau tanda tangan sesuruh, apalagi mau lihat kau baca ini, dia nilai bagaimana, ini begini, ini, apalagi itu. Orang tanda tangan rapor itu orang tua ada yang lupa. Nah itu berarti bukti bahwa belum ada perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Ya toh, betul atau tidak Bapak Mama? Perhatikan masa depan anak-anak ya. Yang sudah SMA kalau bisa lanjut ya. Daerah kita ini kan daerah Bapak Mama tinggal piara babi, piara sapi, tinggal kebutuhan anak terpenuhi hanya dengan kita rajin ya. Saya salut dan bangga dengan satu orang tua di Salomon, yaitu ibu guru kita ini, ibu Salomi Pan, luar biasa, karena beliau itu di postingan saya, kadang saya lihat itu dia selalu bekerja keras berusaha untuk mencari uang dan macam saya masih ilmu kesehatan itu kalau tidur jam 9 itu kita awet muda, tidur jam 10 otak cerdas, tapi kalau sudah di atas itu jam 10-11 itu kita otak akan bodoh, itu daya tahan tubuh kita akan menurun, kita lekas tua ya, umur baru misalnya umur baru 20 tapi muka semacam orang umur 40. Kenapa? Karena mete terus, mete sampai 11-12 malam baru tidur. Nah, ini itu resikonya itu. Memang ya dunia ini di sini yang satelit ini kadang sampai tengah malam ngandong dulu. Sekarang saya mau datang larang itu tidak bisa. Habis kementerian ngomong bahwa memang itu tujuan itu. Jadi kalau ada satelit berarti pengguna itu harus banyak, masyarakat harus datang dan memantau. Jadi kami di sini tidak larang, hanya tidak boleh masuk dalam ruang kelas, terus ambil kursi, meja domba keluar itu memang tidak bisa. Tapi kalau bermain saja untuk bebas, karena ini internet gratis Bapak Mama. Itu kita minta langsung dari kementerian. Saya bicara langsung video call dengan Bapak Gafri Novanto, anggota DPR RI. Nah akhirnya beliau lewat Bapak Oktola, anggota DPR Kabupaten. Saya minta 2 ini, SMP semua ini dapat. 2 memang Pak. Ya. Anak itu keluyuran malam-malam. Jangan mereka gantung otot, kalau otot ini ada celaka kan nanti susah. Begitu. Jadi ini liburan panjang Pak Mama. Kita nanti libur 3 minggu. Karena itu saya minta orang tua untuk jaga ini anak-anak supaya tidak boleh mereka itu bebas-bebas naik otot, kalau otot. Anak-anak itu jangan dibiarkan bebas, jangan dibiarkan bebas. Tapi kita pantau mereka tuh. Karena orang tua adalah Allah dunia, bagaimana kita tidak mungkin bilang Tuhan Allah turun kau jaga ini anak-anak, tidak mungkin. Tapi orang tua adalah wakil Allah di dunia yang ditugaskan oleh Allah. Terus ada yang malas sekolah, orang tua tolong perhatikan. Yang malas-malas itu coba orang tua tolong perhatikan kerjasama dengan guru, sehingga itu kita bisa bersama. Mari kita ini di sekolah guru dan juga orang tua di rumah itu ada satu kalimat bijak dari Menteri Pendidikan Nasional yang pertama, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu bilang begini, orang tua adalah guru di rumah, sedangkan guru adalah orang tua di sekolah. Sama-sama tahu, betul toh? Jadi kami itu orang tua di sekolah, Bapak Mama orang tua di rumah, tapi kami guru di sekolah, Bapak Mama guru di rumah juga. Begitu. Jadi harus dia berkesinambungan dalam hal bagaimana kita apalagi anak-anak yang misalkan piatu, terus mereka ada hidup bersama dengan kita, itu kita harus perhatikan mereka. Kita harus perhatikan mereka. Dalam baru-baru kami itu
mungkin orang tuanya bermasalah begitu, broken home, bilang. Terus tidak ada yang mengurus, tapi sudah saya bilang, ya silakan kita usaha dulu, keluarga usaha, saya bayar Ibu Elsi. Sudah akhirnya bilang sudah. Kalau saya bilang kalau memang tidak bisa, kasih masuk di saya kartu keluarga. Saya ngomong begitu, kasih masuk di saya kartu keluarga. Kenapa tidak? Begitu. Lalu yang terakhir, dukung anak-anak untuk cari Tuhan Bapak. Ya. Dukung anak-anak untuk bagaimana anak-anak. Kita libur ini 3 minggu, lama ini. Jadi tolong sekolah minggu kita tidak gereja itu tidak libur. Kalau yang lain boleh libur, tapi gereja tidak akan libur. Sekolah minggu tidak libur. Jadi anak-anak itu orang tua pantau terus. Sekolah minggu harus ikut sekolah minggu, harus ikut gereja. Nanti kalau itu akan besar, jadi perasaan untuk sekolah minggu anak-anak itu. Tapi itu lagi hari minggu adalah Tuhan harus ikut. Nah, jangan sampai soal ini orang tua sendiri tidak pernah di gereja. Bagaimana orang tua tidak pernah di gereja terus masuk anak di gereja? Itu kan tidak mungkin, toh? Betul atau tidak? Betul. Nah, macam ke saya, ini saya kasih contoh jauh-jauh saya punya diri. Saya kan di rumah kadang kalau keceplosan kan tukang maki juga. Jadi satu kali, itu yang zaman dahulu yang sekarang saya sudah tua total. Jadi zaman dahulu kalau saya maki, anak-anak bilang begini, maki itu bapak yang omong adik-adik itu bapak sendiri. Saya buku testa saya turun di bawah. Jadi kalau anak-anak bawa maki saya turun di bawah bapak. Terus bawah. Jadi memang kita harus bekerjasama sehingga anak-anak itu dia dapat selamat. Kami tadi dalam ini pembukaan awal tadi kita dilayani oleh Pak Pendeta Ibrahim Laki STH, Bapak Pendeta dari khotbah luar biasa, renungan yang sangat memberkati kami bahwa kami Bapak Ibu Guru dan ini saya kira ini orang tua Tuhan. Jadi kami Bapak Ibu Guru, kita orang tua Bapak Ibu Guru itu kita harus selamatkan anak-anak. Seperti Tuhan Yesus, dia selamatkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, orang yang tidak ini, itu dia selamatkan semua. Jadi kita juga harus berperan sebagai Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus juga adalah guru yang agung. Ya, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku Tuhan dan guru dan katamu itu tepat sebab memang aku adalah Tuhan dan guru. Itu Yohanes 13 ayat 13. Jadi orang tua ingat sebagai guru pertama di rumah. Orang tua di guru pertama loh, ingat itu. Orang tua sebagai guru pertama di rumah, tolong tekankan pendidikan agama bagi anak-anak. Ya, supaya mereka itu mengenal Tuhan, bagaimana mereka itu bisa mencari Tuhan, bisa ikut ibadat rumah tangga. Jangan sampai ibadat di sebelah, si anak dong ada full musik, rokas naik, SP3 dong, sudah bunyi, sedangkan orang menyanyi berhimpun, semua mengenal Tuhan. Di sini ada Maria caca-caca, hoi hoi hoi, Maria caca-caca, ini kan tidak beres, suasana. Ini tidak bisa. Jadi bagaimana orang tua ini yang harus menjadi teladan untuk anak-anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak Mama nanti di kelas, Bapak Ibu Guru Wali kelas lebih tahu kondisi anak-anak. Dan ini saatnya pukul saat pukul umum. Nanti di kelas Bapak Ibu Guru akan ya lebih khusus lagi untuk menyampaikan apa yang harus orang tua dan Bapak Ibu Guru kerjasama untuk kesuksesan anak ke depan. Demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Tuhan memberkati.